Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sampai bertemu kembali di pembelajaran kedua. Pada pembelajaran pertama kemarin, itu kita membahas tentang posisi sebuah titik atau benda terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal koordinat, yaitu 0,0, dan titik tertentu A, B, atau bisa juga X, Y. Nah, sekarang yang pertama kita bahas dulu, yaitu posisi titik terhadap titik asal atau pangkal, yaitu titik 0,0. Sebenarnya pada pembelajaran pertama kemarin ini sudah ada Bapak singgung dan sudah ada Bapak berikan tugas pada kalian. Dan yang tugas kemarin hanya 6 orang yang ngumpul. Ya, tidak ada masalah. Kalau tidak ngumpul ya nilainya 0. Itu aja konsekuensinya. Nah, sekarang kita lanjut. Langsung Bapak berikan contoh. Nomor 1, letakkan titik-titik berikut pada bidang kartesius terhadap titik pangkal 0,0. Titik pangkal, misalnya titik A di sini, 5,2, titik B, min 3,1, titik C, min 2, min 4, titik D, 0,5, dan titik E negatif 3,0. Oke, sekarang kita langsung ke bidang kartesius berikut. Nah, yang dimaksud titik pangkal koordinat atau titik asal yaitu kemarin titik perpotongan antara dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Berarti titik pangkal koordinat atau titik asal itu adalah ini. Jadi kita akan meletakkan titik A, B, C sampai E dengan koordinat yang sudah ditentukan. Kembali Bapak tuliskan di sini. Titik A, koordinatnya 5,2. Kita akan meletakkan titik ini pada bidang kartesius terhadap titik pangkal koordinat. Sekarang perhatikan. Ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Maka yang ini gerakannya dari titik pangkal koordinat ke kanan atau ke kiri. Kalau dia positif, maka dia bergerak ke kanan. Kalau dia negatif, maka dia bergerak ke kiri. Jadi ini positif kanan. Kalau negatif kiri. Nah, yang ini gerakannya atas atau bawah. Kalau positif ke atas. Kalau negatif ke bawah. Nah, ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita akan meletakkan titik A ini pada bidang kartesius berikut. Nah, titik pangkal koordinat ini. Nih titik pangkal. Sekarang titiknya 5. Berarti X-nya 5. Maka menggerakkan dari titik pangkal 5 langkah ke kanan. Kenapa? Karena positif. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Stop dulu. Nah, sampai situ. Kemudian 2 langkah. Karena dia positif berarti ke atas. 2 langkah ke atas dari sini tadi. 1, 2. Maka titik A ini. A 5,2. Iya. Sekarang yang B. Titik B tadi koordinatnya. Nih titik B. Negatif 3,1. Negatif 3,1. Nah, kita letakkan pada bidang kartesius. Yang titik negatif 3. Kita pulpen berada di titik pangkal koordinat. Di situ negatif, berarti dia melangkah ke kiri. Berapa langkah? 3. 1,
2, 3. Nah, kemudian positif 1, berarti 1 langkah ke atas karena positif, maka titik B itu berada di sini. B. Nah, ini negatif 3,1. Oke. Sekarang titik C lagi. Di sini titik C. Berapa tadi? Yaitu negatif 2, negatif 4. Nah. Sekarang negatif 2. Berarti dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Karena dia negatif berarti ke kiri. 2 langkah. 1, 2. Stop. Kemudian negatif 4. Itu gerakannya ke atas atau ke bawah. Karena dia negatif maka 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, 4 di sini titiknya. Nah, ini koordinat letak titik C terhadap titik pangkal koordinat negatif 2, negatif 4. Nah. Kemudian titik D, Bapak anak di sinilah. Bapak letakkan sini. D, tadi titiknya yaitu 0,5. Nah, ini 0,5 berarti pada sumbu X dia tidak bergerak karena 0, berarti di sini. Kemudian Y-nya 5, 5 positif berarti 5 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, disinilah titik 0, titik D 0,5. Oke, ini titik D. Kemudian titik E. Titik E di sini negatif 3,0. Nah, ini lain lagi. Sekarang kita letakkan pulpen pada titik pangkal koordinat. Negatif 3 berarti dia bergerak ke kiri. 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian 0. Berarti dia tidak bergerak. Tidak ke atas maupun ke bawah. Berarti dia diam di sini. Nah, inilah titik E. Nah, koordinatnya negatif 3,0. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan koordinat titik-titik pada bidang kartesius berikut, yaitu titik P, R, S, T, K, dan L. Oke, sekarang kita ke bidang kartesiusnya. Nah, sekarang titik P, nih. Ini kebalikan dari nomor 1. Nomor 1 tadi koordinatnya sudah diketahui. Sekarang koordinatnya belum ada, titiknya ada. Yaitu titik P. Nah, sama seperti tadi. Pulpen atau spidol kita letakkan pada titik pangkal atau titik asal 0,0 di sini, perpotongan 2 sumbu. Nah, ingin menuju ke titik P ini, dia gerakannya ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Mau menuju ke P berarti dia bergerak ke kanan, yaitu berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 6 dulu. Karena ke kanan positif. Setelah ini naik lagi dia ke atas. 1, 2, 3, 4. Berarti titik P koordinatnya 6,4. Nah. Oke, lanjut ke titik R. Titik R juga dia dari kita berada pulpen diletakkan pada titik asal atau titik pangkal. Mau menuju R dia bergerak 1, 2, 3, 4 ke kanan. Berarti positif 4. Kemudian setelah itu naik lagi dia ke atas. 1, 2, 3. Karena ke atas berarti positif 3. Nah, inilah koordinat titik R 4,3. Kemudian setelah R kita ke S. Titik S. Nah, kita letakkan di sini lagi. Pulpen pada titik pangkal koordinat menuju S, dia juga ke kanan. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena ke kanan 5 positif. Koma. Mau menuju ke S, dia
ke bawah. 1, 2, 3. Berarti karena ke bawah negatif 3. Nah, jadi koordinat titik S ini 5,-3 atau negatif 3. Kemudian kita lanjut ke titik T. Nih. Pangkal koordinat. Berarti dia ke kanan juga. Berapa langkah? 1. Berarti karena ke kanan 1, mau menuju titik T, dia ke bawah. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti negatif 6. Nah, ini koordinat titik T 1, negatif 6. Kemudian kita lanjut ke titik M. Maaf, yang Bapak maksud titik K. Titik K ini kita letakkan pulpen pada pangkal koordinat. Dia mau ke K, berarti dia bergerak ke kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti karena ke kiri negatif 3. Bergerakkah dia? Diam di sini juga. Berarti karena dia diam, maka 0. Nah, jadi koordinat titik K adalah negatif 3,0. Kemudian lanjut ke titik L. Titik L, gerakan kan tadi X, Y, ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Karena dia di sini, titiknya di bawah, tepat di bawah titik pangkal koordinat, berarti dia tidak bergerak. Untuk ini, berarti 0, menuju ke bawah 2 langkah. 1, 2. Berarti 0, negatif 2. Nah, inilah koordinat titik L. Oke, tadi kita sudah bahas posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal koordinat atau 0,0. Sekarang yang B kita bahas ini. Posisi titik terhadap titik tertentu. Yaitu titik kita misalkan A, B. Untuk lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Di sini Bapak ada memiliki titik-titik sebagai berikut. Jika titik M koordinatnya terhadap titik pangkal itu min 2,3. Serta titik A min 4,5 dan titik B 6,1 serta titik C 0,-5. Nah, sekarang tentukan koordinat titik A yang baru. B dan C terhadap titik M. Nah, ini sebagai titik posisi acuannya, titik M. Oke, sekarang kita letakkan dulu titik-titik yang ini M, A, B, dan C pada bidang kartesius terhadap titik asal atau titik pangkal koordinat. Oke, kita letakkan dulu titik-titik tersebut.